Jadi Perang Dunia Kedua merupakan perang yang terjadi penentuan antara negara-negara besar, yaitu negara Amerika dan Uni Soviet ketika itu. Maka dari itu muncul dua negara yang disebut negara adikuasa. Oke. Akhirnya terjadilah Perang Dunia yang ketiga atau yang disebut Perang Dingin. Ini belum mencapai Perang Dunia Ketiga, masih dalam kurun beberapa tahun lagi. Nah, Perang Dingin ini adalah merupakan kelanjutan dari Perang Dunia Kedua, di mana Perang Dingin ini adalah disebut dengan Perang Urat Saraf. Kenapa? Pola pikir sudah bermain di perang teknologi. Bukan fisik lagi, tetapi teknologi. Dan penyebaran terhadap paham-paham yang dilakukan oleh dua negara. Kita lanjut. Pertama, munculnya dua negara adidaya. Perang Dingin suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dalam istilah Perang Dingin ini digunakan karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung. Jadi dua negara adikuasa ini walaupun menghadapi perang tapi nggak terjun langsung. Siapa yang terjun langsung? Yang terjun langsung adalah negara-negara bawahannya. Terus kedua negara ngapain? Kedua negara ini memberikan atau membantu persenjataan atau mempersenjatai negara-negara yang berperang. Ya, kemudian berikutnya. Di situ terjadi Perang Dunia Kedua. Perang Dingin. Blok Barat, Blok Timur. Nah ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Perang Dunia Kedua setelah berakhir, maka dilanjutkan dengan Perang Dingin. Kemudian muncullah yaitu dua kubu, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat menggunakan sistem kapitalis dan liberalis. Sedangkan blok timur menggunakan sistem komunisme. Apa yang terjadi? Maka antara blok barat dan blok timur saling membawa pengaruh ke negara-negara bagian, ke negara-negara lain. Begitu pula baik blok kapitalis maupun blok komunis. Berikutnya, sebab-sebab Perang Dingin.
Sebabnya apa? Pertama adalah perbedaan ideologi, perbedaan paham, pemikiran. Untuk blok barat telah menggunakan sistem pemilihan umum dalam memilih pemerintahan, kemudian sistem demokrasi, dan menerapkan sistem kapitalis, kemudian individualisme, dan mengakui paling kaya di dunia, hak asasi manusia, dan kebebasan pers. Itu yang ada di blok barat. Maka menggunakan sistem kapitalis liberalis. Sedangkan blok timur sistemnya tidak ada pemilihan umum. Pemerintahannya bersifat otokratik atau kediktatoran. Penguasa yang paling berkuasa dan menentukan segala-galanya adalah penguasa. Itu diktator. Hukum di tangan penguasa. Pemerintahan, politik, ekonomi di tangan penguasa. Itu yang mengatur. Terus pahamnya adalah komunisme. Setiap orang membantu setiap orang. Artinya orang lain membantu terhadap orang lain apabila orang itu mengalami kesulitan. Ekonominya menggunakan ekonomi tertutup, bukan terbuka. Basis ekonominya lemah. Tidak kuat seperti di blok barat. Terus masyarakatnya dikontrol oleh NKVD, polisi rahasia. Dan sensor total terhadap pers. Pers itu disensor, gak semaunya. Yang berikutnya, faktor penyebab perang dingin. Pertama, baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat sama-sama ingin menguasai dunia. Seakan-akan dunia ini adalah milik dua negara. Dan negara-negara tersebut harus tunduk terhadap dua negara. Yang kedua, Uni Soviet bertekad menyebarluaskan paham komunis. Oleh sebab itu, ketidaksukaan Uni Soviet akan sistem kapitalis. Karena menganggap sistem kapitalis itu adalah terlalu terbuka terhadap dunia atau negara-negara lain. Berikutnya, Amerika Serikat pun karena takut akan pengaruh dan serangan komunis, ya, maka membuat satu strategi bagi Amerika, yaitu bagaimana untuk mencegah penyebar luasan daripada komunis. Uni Soviet takut terhadap Amerika. Terhadap apa ke Amerika itu? Terhadap bom atomnya yang dibuat oleh Amerika.
Karena apa? Karena sudah terbukti bahwa Amerika telah menghancurkan 2 kota di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Dibuatlah Jepang menyerah terhadap sekutu. Tuh. Maka Uni Soviet mengantisipasinya harus waspada terhadap Amerika. Yang berikutnya, aksi Uni Soviet di wilayah Jerman yang dikuasai oleh Uni Soviet. Banyak aksi-aksi yang dilakukan oleh Uni Soviet. Kemudian Amerika Serikat menolak membagi rahasia nuklirnya kepada Uni Soviet. Ekspansi Uni Soviet sampai ke Eropa Barat. Terus Uni Soviet melanggar janjinya untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Berikutnya, Uni Soviet takut akan serangan Amerika Serikat dan Uni Soviet memerlukan pembatasan yang aman di bagian barat dan wilayahnya. Kemudian rasa tidak suka Truman terhadap Stalin. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perang dingin. Karena ketidaksukaan Amerika terhadap Uni Soviet. Dan banyak Uni Soviet yang melanggar janjinya terhadap Amerika. Begitu pula Uni Soviet tidak suka terhadap Amerika. Kenapa? Mereka menggunakan yaitu sistem liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet tidak suka terhadap kapitalis dan liberal. Selanjutnya, jalannya perang dingin. Perang dingin pertama. Di situ ada istilah Marshall Plan dan Molotov Plan. Kalau Marshall Plan ini adalah janji bantuan ekonomi bagi setiap negara Eropa termasuk Uni Soviet sebenarnya yang bersedia berpartisipasi membangun kembali perekonomian Jerman. Tapi begitu pula Marshall Plan yang dimiliki oleh Uni Soviet, bahwa pemberian bantuan ekonomi kepada setiap negara blok timur dan negara-negara satelit Uni Soviet agar negara-negara satelit Uni Soviet tersebut tidak menerima bantuan Marshall Plan dan tetap berada di bawah pengaruh Soviet. Tuh. Ini Marshall Plan dengan Molotov Plan ini saling bersaing. Berikutnya, nah akhirnya muncul 2 organisasi di bidang keamanan dan militer. Amerika Serikat mendirikan yang disebut dengan NATO. Ini adalah pertahanan yang didirikan oleh Amerika untuk apa? Mencegah lajunya Uni Soviet, mencegah lajunya paham komunis ke negara-negara barat lainnya. Begitu pula Uni Soviet, karena di Amerika Serikat sendiri sudah ada NATO, maka di Uni Soviet mendirikan pertahanan yang dinamakan Pakta Warsawa. Jadi itu. Nah, kedua-duanya ini adalah untuk mencegah penyebaran baik kapitalis liberalis maupun komunis.
Ini yang terjadi. Berikutnya, sekarang jalannya perang dingin yang berikutnya. Di sini ada tokoh Eisenhower dan Khrushchev. Eisenhower dan Khrushchev ini beda, walaupun itu adalah kelihatannya bersatu, tetapi di dalam otaknya berbeda dalam pemikiran. Karena Eisenhower lebih bertekad mengurangi sepertiga diri dari pengeluaran militer sambil terus berjuang dalam perang dingin secara efektif. Karena perang dingin ini adalah perang teknologi sebenarnya. Maka disebut dengan perang luar angkasa. Teknologi mana yang paling canggih? Maka saling berlomba di situ. Perlombaan senjata, perlombaan teknologi antara Amerika atau sekutu dengan Uni Soviet. Terus memilih untuk hidup Khrushchev memilih untuk hidup berdampingan secara damai dengan Barat karena yakin bahwa tanpa perang pun kapitalisme akan hancur dengan sendirinya. Itu menurut Khrushchev. Ya, menurut Khrushchev begitu. Jadi tanpa perantara perang dingin pun, tanpa perang pun, maka yang disebut dengan kapitalisme akan hancur. Ini menurut Khrushchev. Ya. Berikutnya, konflik Berlin dan konflik Tiongkok. Maka ini muncul adanya beberapa konflik yang dinamakan konflik Berlin dan konflik Tiongkok.